sejuk dan damai saat ku dengar mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, mengasai menyuburkan bumi dan menggugah jiwa dan segenap hati. Ku berkata Ia memalingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah yang menganugerahkan kehidupan telah memanggil kembali saudara kita Pak Anton untuk pergi menghadapnya di surga. Bersama keluarga kita berkumpul untuk berdoa bagi saudara kita ini, sebab kita percaya bahwa hidup ataupun mati kita ini milik Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan membangkitkan saudara kita ini untuk kehidupan abadi bersama Allah di surga. Kita pun berharap akan berjumpa lagi dengan saudara kita ini pada saat Kristus datang dengan mulia untuk mengumpulkan semua sahabatnya dalam kerajaan Bapa di surga. Agar kita layak merayakan misteri iman ini, maka kita mempersiapkan hati kita seraya mohon belas kasih Allah atas segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengalami kematian, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan peroleh hidup kekal. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah hambamu Anton Udin Bustan ini,
yang telah kau panggil menghadap hadirat-Mu. Ia telah meninggal seperti Kristus. Terimalah saudara kami ini dalam kemuliaan abadi bersama-Mu. Bebaskanlah dan ampunilah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Saudara-saudari, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah, masuk tanggapan dengan refren, kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Oleh karena saudara-saudara dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Amin. Haleluya. Haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya pada tak akan mati. Haleluya. 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 Tuhan serta Dan sertamu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Mana perpisahannya? Bahwasanya Yesus tidak menginginkan kita itu umat manusia terpisah dan tanpa ada kebahagiaan. Maka Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadamu. Jadi Yesus mengatakan bahwasanya kita ini adalah bukan hanya sebagai umat pilihan, melainkan juga umat yang benar-benar
diharapkan mendapatkan kebahagiaan kekal. Kalau saya membayangkan bacaan yang dalam Injil tadi, bahwa Tuhan itu benar-benar sangat luar biasa, maka Yesus pun juga mengatakan bahwasanya di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berarti Yesus mau memberi jaminan kepada kita, jaminan sesuatu yang kalau kita mengimaninya juga akan mendapatkan hak waris yang sama. Dan disinilah tanggung jawab yang sangat luar biasa oleh Yesus akan keselamatan kita. Maka tadi mengatakan, aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi. Artinya apa yang dirasakan Yesus, apa yang menjadi miliknya juga akan menjadi milik kita. Akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, maka kamu berada. Maka tadi itu Sien mengatakan pernah mimpi Anton melihat kecoa kemudian dimatikan, dan sampai saya setelah bangun menghadap kecoa yang mati. Mungkin kan kepada para murid. Dan kemudian ke tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Kita perlu jeli dan perlu juga berterima kasih pada Thomas. Karena Thomas itu orang yang pandai, maka tidak begitu mengimani begitu saja, selalu bertanya. Karena iman itu tidak boleh memang kayak iman yang buta. Saya perlu kritis. Kenapa? Maka Thomas pun berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi kami bagaimana tahu jalan ke sana? Maka berterima kasih. Akhirnya Thomas mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan jalan. Jalan itu sedikit sudah disinggung, bahwa jalan adalah akses kepada tujuan yang akan kita tuju. Kalau itu akses adalah, maka ya ada jalan di mana tentu Yesus tidak menyesatkan dengan jalan itu. Jalan di mana akan tempat akses yang tepat untuk menuju kepada Bapa. Tentu saja dikatakan bahwa jalannya itu tidak menyesatkan, yaitu ajaran kebenaran. Jalannya adalah karena memiliki ajaran kebenaran. Ajaran kebenarannya itu ada di mana? Apa yang diajarkan Yesus selama dia mengajar selama hidupnya? Ajarannya ajaran kasih. Berbeda dengan ajaran yang biasanya. Ajaran kasih di Yesus mengatakan, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau sesama itu, kalau saya itu sakit, maka saya akan mencoba untuk menyembuhkan diri saya. Yang akan kita peroleh adalah kehidupan kekal. Oleh karena itu tentu saja kita mengenang Pak Anton Udin Bustan ini yang semasa hidupnya sebagai Orwil, istri sebagai ketua lingkungan, pasti anak-anaknya bangga ya. Anak-anaknya bangga ya. Tidak mudah itu bisa menjadi Orwil dan juga ketua lingkungan, walaupun tidak dikenal romonya.
sesuatu yang luar biasa. Pilihan, karena saya pernah, jadi saya itu bukan romo paroki sekali. Saya romo di biara, di mana di sana kami ada balai latihan kerja, rumah retret, dan juga rumah novisiat. Kami ada sekitar 6 hektar. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami Bapak Anton Tanwilin telah menerima sakramen baptis. Semoga ia Kau masukkan dalam kebahagiaan dan kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal, dan Kau gabungkan dalam persekutuan para kudus-Mu di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami ini telah menggenapi undangan-Mu untuk turut serta dalam Ekaristi Kudus. Semoga ia Kau perkenankan turut ambil bagian dalam perjamuan surgawi di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang penuh belas kasih, Engkau senantiasa menerima dan merangkul kembali mereka yang bertobat dan kembali dalam pelukan kasih-Mu. Semoga saudara kami ini berkat kerahiman-Mu, Kau anugerahi pengampunan atas segala dosanya, Kau terima kembali dalam pangkuan-Mu, dan Kau persatukan dalam himpunan semua orang kudus di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami ini telah Kau angkat menjadi saksi Kristus di dunia ini. Semoga kesaksian iman yang telah dilakukan selama hidupnya meneguhkan dan menguatkan kami dalam melanjutkan kesaksiannya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami berduka cita atas kematian saudara kami, Bapak Anton Tanwilin. Hiburlah kami, khususnya keluarga yang ditinggalkannya. Semoga keluarga ini Kau beri kekuatan, ketabahan dan penghiburan, berkat iman dan pengharapan akan kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki keselamatan semua orang. Maka terimalah semua saudara kami yang sudah meninggal. Semoga mereka semua Kau ampuni dan Kau perkenankan memasuki kehidupan abadi di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Bapa, doa yang kami panjatkan kepadamu, khususnya bagi saudara kami Pak Anton, dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Dengarkanlah doa-doa kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini Allah Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan kami yang kami unjukkan kepadamu untuk keselamatan saudara kami Pak Antoni. Semoga ia Kau terima dalam persekutuan para kudus berkat doa Kristus yang kami rayakan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. dan sertamu juga Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layaknya seharusnya. Sungguh layak dan sepantas ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah jubah
bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi akan tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermadah muliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi milik kemuliaan. Beginilah Engkau di surga, berkatilah dan berkatilah, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh, Engkau menghidupkan dan menghembuskan segala sesuatu. Dan intinya Engkau menghibur umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menghembuskan persembahan dengan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, mengucap syukur padamu, dan memuji Dikau, serta memecah-pecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkannya. Hadiratmu, ketika dibaptis, Ia telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematian. Semoga kini Ia serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Sebab Kristus akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadilah pula menganugerahkan kebahagiaan abadi kepada semua yang telah berpulang ke hadirat-Mu, saudara-saudari kami seiman, dan semua orang lainnya yang hidupnya berkenan kepadamu. Pada waktu itu Engkau telah menghapus setiap tetes air mata kami, karena dengan memandang Engkau ya Bapa, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan tak henti-hentinya memuji Dikau. Kami berharap agar bersama mereka mampu menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dalam kedatangan Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja. Restuilah kami supaya hidup bersatu dan rukun sesuai dengan kehendak. Sebab telah mengantara kami ini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan. Tubuh dan darah Kristus. Dan persatukanlah kami kembali kelak dalam kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Setelah ini kita prosesi peletakan. Di mana ya? Membangkitkan dia bersama Kristus Putramu, dan dia kau kumpulkan dengan semua orang yang telah mendahuluinya di surga dengan pengantaran Kristus